Jangan takut, Hotman ada di pihakmu. Kan modalnya cuma bisa joget, pakai baju adat, sama ngolesin minyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Izin state yang punya akun. Luar biasa sekali oknum dokter yang satu ini merasa memiliki pendidikan intelektual dan lain sebagainya, tapi tidak bisa menjaga tutur bahasa kalimat-kalimat yang dia lontarkan. Ya, kenapa saya katakan oknum dokter? Karena tidak semua dokter seperti ini. Ya, karena banyak dokter-dokter yang saya temui ada juga yang baik, bahkan baik sekali, bahkan ada yang menggratiskan pengobatannya. Seperti itu. Yang pernah saya temui ya, banyak yang menggratiskan pengobatannya, tapi jarang ya, seperti dokter-dokter seperti itu. Nah, pengobatan itu jodoh-jodohan. Ada yang sudah berobat ke dokter A sudah 5 kali, 11 kali, tapi tidak berjodoh. Berjodohnya dengan dokter B. Tak terima Ibu Ida Dayak direndahkan. Stephen warga suku Dayak ke Jakarta ladeni tantangan pesulap merah. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Pernyataan pesulap merah tentang keilmuan Ibu Ida Dayak berbuntut panjang. Marcel Radival atau kerap disapa sebagai pesulap merah sebelumnya menyepelekan kemampuan Bu Ida dalam menyembuhkan penyakit. Bahkan, dia menyebut bahwa apa yang dilakukan Ida Dayak adalah sebuah trik. Ternyata tudingan itu banyak membuat warga Dayak tersinggung. Bahkan, ada warga Dayak yang datang ke Jakarta untuk mencari keberadaan Marcel. Pria bernama Eda Stephen Lalung ingin adu ilmu dengan Marcel. Pria bernama Eda Stephen Lalung baru-baru ini menantang pesulap merah untuk bertemu. Untuk diketahui, Marcel memang vokal mengomentari pengobatan Ida Dayak yang sedang viral. Menurut Marcel, Ida Dayak tidak sakti dan hanya seorang ahli tulang saja. Yang dilakukan Ida Dayak nggak ada hubungannya dengan kesaktian-kesaktian, dengan goib-goiban, mistis-mistisan. Dia itu ahli patah tulang pada umumnya. Dan tarian-tarian yang Ibu Ida Dayak lakukan ini untuk membuat pasien rileks doang. Bukan mantra, bukan sakti-sakti doang, ungkap Marcel Radival di video kanal Pesulap Merah pada Sabtu 8 April 2023. Terkait minyak khusus yang dipakai Ida Dayak, Marcel sinis. Menurutnya, tiap ahli tulang pasti memakai minyak khas daerahnya masing-masing. Minyak sih di setiap daerah punya minyak tradisionalnya masing-masing. Jadi, itu pengobatan dan ramuan hasil orang-orang dulu. Bukan di daerah ini lebih canggih. Gak juga, tergantung penyakitnya, ujar Marcel Radival. Perihal fenomena viral Ida Dayak, Marcel mengurai analisa kenapa pengobat sang wanita sakti banyak peminatnya. Menurut Marcel, hal itu lantaran Ida Dayak tak mematok harga saat melakukan pengobatan. Mungkin karena nggak menarifkan harga, itu orang-orang jadi pilihan kedua sebelum ke dokter. Karena ke dokter kan mahal. Kalaupun pakai BPJS, biasanya banyak tertunda. Makanya lebih irit coba pengobatan alternatif. Lebih ke biaya sih, kata Marcel Radival. Tak cuma mengomentari wanita bernama asli Ida Andriani itu, Marcel juga mengulas soal suku Dayak. Marcel tampak heran dengan anggapan bahwa Dayak disebut sebagai wilayah mistis. Dayak atau Kalimantan itu entah kenapa di Jakarta atau Jabodetabek diyakini seolah itu daerah yang mistis banget atau ilmunya kuat, ujar Marcel. YouTuber sekaligus konten kreator itu pun mendadak mengurai tantangan kepada warga Dayak, yakni untuk bertemu dengannya guna membuktikan kesaktian. Pasti banyak di kolom komentar, kalau nggak percaya santet, datang lo ke sini ke Kalimantan. Sini datang ke Dayak. Nih gue bisikin, ongkosinlah gue ke sana. Terus siapa yang harus gue temuin? Pungkas Marcel. Kalau gue nggak bisa ngebongkar kesaktian yang dipraktekkan orang sana, ongkos yang lu kasih ke gue balikin 10 kali lipat. Gue mah selalu berani, sambungnya. Tak main-main, Marcel pun menjanjikan hadiah jika warga Dayak bisa membuktikan kesaktiannya. Arahin,
Dukun siapa yang mau pembuktian sama ilmu merah? Ongkosin gue ke sana. Kita lihat langsung ketika terbongkar, si dukun harus ngakuin dirinya sebagai penipu, kata Marcel tegas. Tanggapan warga Dayak melihat tantangan yang dilayangkan Marcel. Seorang pria keturunan dan warga asli Dayak, Eda Stephen Lalung, tak tinggal diam. Melalui laman media sosialnya, Eda mengaku ingin juga berjumpa dengan Marcel. Selamat malam Marcel pesulap merah. Saya Eda Stephen, sudah ada di kota Jakarta. Saya pengen jumpa dengan Anda, bercerita. Imbu Eda lewat akun TikToknya. Diungkap Eda, Marcel tak perlu jauh-jauh datang ke Kalimantan. Sebab Eda kini sudah berada di Jakarta untuk menemui pesulap merah. Tidak perlu Anda ke Kalimantan. Kami sudah ada di Jakarta, menunggu kapan Anda calling atau tag kita di mana kita jumpa, ungkap Eda. Video yang diunggah Eda itu belakangan viral, tak menunggu waktu lama. Marcel pun langsung menanggapinya. Ditantang untuk bertemu, Eda yang dikenal sebagai pelaksana ritual adat Dayak, Marcel tak gentar. Wah, asik nih, gak perlu ke Kalimantan. Tapi ada orang Dayak asli yang bersedia ketemu untuk bahas keilmuan Kalimantan yang konon katanya sakti banget. Boleh Pak, Eda Stephen Lalung. Balas DM saya untuk buat jadwal janji ketemu. Bahas kebal-kebalan, santet, guna-guna, atau budaya Dayak Kalimantan yang seringkali dijadikan dukun sebagai kedok penipuannya. I'm ready, ungkap Marcel di unggahan terbaru Instagramnya. Bu Ida warga pendatang. Terungkap sosok tabib pengobatan alternatif Ida Dayak merupakan warga transmigrasi di tahun 1995. Ia bertransmigrasi dan bermukim di Desa Pasir Belekong, Kecamatan Pasir Belekong, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Dikutip dari Tribun Kaltim, rumah Ida Dayak sekitar 5 km dari jalan utama Pasir Belekong dan berkisar 10 km dari ibu kota Kabupaten Pasir. Memang rumah Ida Dayak di Desa Pasir Belekong tak jauh dari perkebunan sawit milik warga sekitar. Rumah Ida Dayak adalah rumah transmigrasi pada umumnya, terbuat dari kayu, berkelir cat hijau. Namun, hingga kini belum diketahui dari mana Ida Dayak bertransmigrasi. Apakah masih di wilayah Kalimantan atau luar Kalimantan? Diketahui, pelaksanaan transmigrasi terutama ditujukan untuk wilayah-wilayah yang padat penduduknya, yakni di Pulau Jawa dan juga Pulau Bali, atau penduduk yang tempat tinggalnya terkena proyek pembangunan dari pemerintah. Misalnya saja seperti proyek pembangunan Waduk Gajah Mungkur Wonogiri, Kerangtes, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan kepentingan warga sehingga pemerintah tidak terkendala dalam pembangunan dan masyarakat pun akan memperoleh ganti sebagai fasilitas kehidupannya sehari-hari.